Manusia dengan segala aktivitasnya yang padat dan serba cepat membuatnya lupa pada waktu. Lupa pada seni menikmati, seolah segala diburu-buru. Hingga tidak jarang mereka seperti tidak benar-benar merasa hidup. Seger banget. Pandemi COVID-19 membuat saya berpikir, apakah ini momen yang tepat bagi umat manusia untuk beristirahat sejenak, untuk meredakan tensi-tensi yang tinggi, kencang, cepat, hidup tinggal di perkotaan yang serba dinamis, apalagi ditunjang dengan teknologi. Apakah memang saatnya kita sekarang harus mencoba untuk memperlambat diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, dengan menerapkan prinsip hidup slow living? Pernah dengar? Itu adalah salah satu filosofi bagaimana kita sebagai umat manusia untuk mencoba keluar, boleh sejenak, boleh selamanya, dari rutinitas sehari-hari yang serba bergantung dengan teknologi. Jadi menikmati alam, menikmati hidup, menghargai apapun yang ada di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan, hewani, nambati. Saya ingin bertemu dengan seseorang, sahabat saya, yang merupakan orang metropolitan sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang memutuskan untuk tinggal di atas gunung. Sekarang saya ada di Cisarua, Lembang, Bandung Barat, dan melepaskan semua yang selama ini membuat dirinya manja dengan kehidupan di perkotaan. Saya pakai masker dulu. Bu Ke, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, pasti udaranya segar begini ya. View-nya pegunungan setiap hari. Sekarang lagi potong rosemary ya? Iya, ini udah tua soalnya. Bu Ke, saya ingin tinggal sejenak di tempat Bu Ke, mencoba hidup slow living. Seperti Bu Ke sudah berapa tahun ya? 5 tahun? Ya, kita pindah dari Jakarta, Bintaro tepatnya, 2016. 2016. Terus kami bangun ini 1,5 tahun, jadi pas pindah ke sini sih 2017 ya. Oke. Nanti mungkin Mas tinggalnya di sini ya? Saya tidur di sini nanti ya? Ini namanya kabin 66, bukan angka cantik, tapi emang ukurannya 6x6. Oh, oke. Ini bangunan yang pertama kali kami bangun. Ini saya tidur di sini nanti ya? Iya. Boleh masuk, Bu Ke? Iya boleh dong, masa terus tidurnya di luar guys. Dan ini semua material bekas. Ya, jadi kita memang konsepnya untuk meminimalisir penggunaan bahan baru supaya kita nggak overconsume ya. Memang agak lebih panjang tapi kami senang. Listrik juga sangat minimal dan di sini nggak ada wifi, nggak ada TV di kamar, jadi adanya buku. Jadi sebelum tidur nanti istirahat baca, handphone juga pasti penggunaannya dikurangin di sini ya? Iya. Jadi saya ingin mengikuti keseharian Bu Uke. Ngapain aja? Menjalani hidup slow living itu seperti apa sih? Oke, jadi Mas kita ada di ketinggian 1160 mdpl. Kalau Jakarta tuh kan ada yang minus ya? Iya, banjir. Jadi ini kebenaran nih ya, banyak tugas. Sorry ya. Banyak tugas buat saya? Udah nginep, disuruh lagi ya, gitu kan. Buah margisanya bisa diambilin karena agak tinggi. Oh iya. Siap. Kalau perlu manjat, saya manjat. Udah. Gawat. Kita ke sini dulu. Aku mau kasih lihat. Yang di bedeng sini tuh kita nanam, ini kan, bayam Brazil. Bayam Brazil. Nah, nanti mungkin kita bisa bikin lebih tebal ya, Bu? Tempura. Iya. Dan dia crunchy bikin apa, ya. Tempura. Pakai bayam Brazil. Terus ini markisanya udah kuning-kuning. Ini. Siang, saya petik, boleh? Oke, panen.
Ini Bu Uke ya, jadi sehari-hari menjalani aktivitas slow living buat seorang Ibu Uke itu maksudnya apa? Tujuannya apa? Kita berusaha membangun koneksi yang lebih baik ya dengan alam, dengan sekitar, dengan diri kita sendiri. Kan selama ini orang tuh selalu berpikir bahwa yang paling cepat lebih baik gitu kan, yang paling banyak lebih baik. Bahkan lupa ya support system kita seperti apa. Iya. Supaya hidup terasa lebih berkualitas, semakin berkualitas. Iya, dan padahal meninggalkan ini ya, meninggalkan keseharian, kemapanan. Ya, meninggalkan salah satunya. kemapanan. Ya. Oke. Dan ternyata mapan itu juga kan kemudian kita harus definisikan ulang ya. Kami lagi belajar juga ya. Itu kita tahu takaran cukup tuh gimana sih. Memang tidak dipungkiri bahwa bukan berarti tidak kerja keras gitu kan. Slow living bukan berarti Wallace, bukan slow lah, tidur-tiduran. Slow living tapi ikutan produktif. Iya, harus. Baik. Justru kita lebih produktif. Ini kita bisa tanam lagi. Jadi kira-kira kan 25 cm. Ya. Dua, tiga, 4, 5. Cukup. Jadi tadi setelah dijemur, kering ini jadi Bu Uke ya? Jadi dia kalau nilam atau paculi ini lebih wangi sesudah dia kering gitu. Nah ini dicampur sama daun lavender. Oke, setelah itu. Nah kita masukkan ke pouch. Setelah disimpan di sini, digantung gitu ya? Di lemari baju? Di lemari baju, terus ada wangi, juga yang karena juga sifat si daun mengusir serangga. Seperti kamper. Oke, jadi kita masukkan ini Bu ya. Bu Uke, ngomong-ngomong, kenapa kok kepikiran untuk menjalani slow living, meninggalkan karir? Anak kan waktu itu mau kuliah, dia kebetulan kami anaknya cuma satu ya, satu putri itu, dan kemudian dia melanjutkan di Melbourne. Ya. Jadi kan cuma berdua ya. Jadi kita pas itu sepi ya. Ya, dan kemudian anak kan generasi ini ya, Gen Z ya, mereka tuh kan gitu, dan itu kan orang-orang yang protes terus gitu kan, protes tentang ini generasi ibu ayah nih mewariskan apa sih ke kami selain alam yang rusak, terus orang berantem terus. Nah dari situ kita pikir ke anak kami tuh bilang, we are not part of that. Bantuin sekarang reporting lavender. Jadi sekarang kita mesti ngisi dulu. Kita agak campur dulu. Jadi memuliakan tanah ya, by doing this. Jadi kan kita sebetulnya semua kehidupan kita tuh di atas tanah ya. Iya. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa di bawah tanah yang kita nggak lihat itu kan banyak sekali mikroba dan lain-lain yang membantu kita untuk hidup gitu. Tanpa itu semua kita nggak mungkin punya tanaman, nggak mungkin ada oksigen, nggak mungkin ada apa gitu. Setelah menjalani hidup slow living ini, ada suasana batin yang berubah ya Bu? Ya lebih menghargai semua proses ya. Selama ini kan kita instan sekali ya semuanya gitu kan, apalagi kalau di kota besar. Tapi jangan salah juga, slow living tuh bukan harus di kota, harus di desa. Nah itu dia. Bukan. Bisa di kota besar? Sangat bisa di kota besar karena support itu sistemnya kan mindset. Kalau misalnya di lingkungan itu dibilang bahwa mereka tidak menerapkan, terus gue bagaimana? Ada pernah dengar nggak tentang active meditation? Kan nggak meditasi tidak selalu harus diam gitu kan? Tapi ketika kita beraktivitas kita sadar penuh, itu membangun koneksi. Nah ini nasturtium nih, ini edible. Ini bisa dimakan mentah? Bisa, mau coba? Oke ya, kita coba ya. Iya, peppery dia. Rasanya kayak lama-lama baru agak terasa peperinya ya? Iya kan? Udah pernah lihat telang belum? Iya. Jadi ini biasanya dipakai buat minuman, jadi pewarna alami juga. Pewarna alami ya. Terus bisa buat pewarna makanan juga. Nanti kita juga cobain ya kalau belum pernah coba.
Saya petik ya, Bu? Iya, iya. Tolong Yang banyak? yang agak tinggi. Oke, sekarang kita petik lemon buat nanti bikin Iya, teh. telang ya? Iya. Ya, satu cukup, satu lagi? Satu cukup. Satu cukup ya? Nah, kalau di sini rencananya kita mau bikin kayak sanctuary lah buat kita lagi belajar gimana sih memelihara lebah gitu Iya, kan. iya. Ini kotak lebahnya? Iya, ini untuk totak lebah trigona. Oke. Kecil, stainless ya. Oke, lebah jadi aman ya? kecil banget aman. Itu sarangnya ya? Ini lebahnya kecil banget kayak semut. Oh. Ini trigona. Kenapa harus piara lebah? Selain untuk diambil madunya pasti. Lebah itu kan membantu kita polinasi ya. Jadi pollinator makanan kita. Jadi 60-70% kita bisa makan itu karena bantuan para pollinator. Termasuk yang paling besar tuh lebah. Bahkan ada yang bilang bahwa kalau lebah punah gitu kan. Manusia hanya punya waktu 4 tahun untuk bertahan. Jadi sekarang ada gerakan kayak misalnya Morgan Freeman kayak gitu, dia bahkan menghibahkan lahannya untuk bee sanctuary. Saya sekali lagi mendapatkan manfaat esensi dari menjalani hidup slow living. Salah satunya, Salah mudah-mudahan. satunya ini. Iya. Dengan Kita berterima kasih ya pada pollinator gitu, ya. Dengan lebah, karena kita tanpa kehadiran lebah, ketika mereka punah, kita juga akan segera punah. Iya. Oke, ini yang tadi, Bu. Ya, telang. Telang, kita petik sendiri, lemon petik sendiri. Madunya bukan dari lebah yang tadi sih, belum ya? Belum. Ini bayam Brazil. Nah, Oke, kita bikin sekarang. Silahkan. Self service di sini. Self service. Ya dipandu dulu ya. Coba dituangkan. Enak ternyata hidup slow living ya. Semuanya nanam sendiri. Ya, tanam-nanam sendiri, makan-makan sendiri. Kayak lagu jadi nih. Sebahagia apa Bu ketika sudah menjalani slow living ini? Nggak kepengen balik ke Jakarta, nggak kepengen balik lagi aktif, earn money sebanyak-banyaknya lagi? Yang earn money sebanyak-banyaknya sih mungkin untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang memang masih ada gitu kan. Tapi nggak sebanyak-banyaknya gitu kan. Secukupnya kita butuh apa gitu. Tapi kalau disuruh balik lagi ke Jakarta mungkin berpikirnya agak panjang ya gitu, karena di sini semuanya udah, kita justru ketika pindah ke Jakarta ke sini kita pikir gimana nih ya, self contained namanya kan ya, jadi berusaha untuk mencukupi dari apa yang kita miliki. Nah, ngelihat ini berubah ya warnanya jadi biru ya. Oke. Nanti coba ya. Kita mau pakai lemon nggak? Harus. Kita coba warnanya bisa berubah loh. Bukan sulap, bukan sihir ya deh. Oke. Jadi slow living itu menghargai bumi ya, dan Salah isinya. satunya, iya, dan isinya. Bumi dan isinya. Oke, kita nikmatin. Cobain deh. Tehnya. Ini buku yang baru saja saya baca, yang tersedia di Kabin Kebun. Karena memang Kabin Kebun menyiapkan banyak buku untuk dibaca para pengunjung ketika berada di sini, seperti saya. Bukunya menarik, 50 Facts That Should Change the World. Jadi berbagai macam alasan, fakta tentunya, berbasis fakta yang membuat dunia ini berubah. Baik dalam perspektif negatif maupun positif. Salah satunya adalah manusia kita yang tinggal di negara-negara industrialisasi itu mengonsumsi 14 sampai 15 pound. Itu kalau di-convert ke kilogram itu sekitar 6 sampai 7 kilogram makanan atau zat aditif setiap tahunnya. Fast food itu tidak baik buat kita. Itulah kemudian karena ada muncul gerakan slow food yang mengembalikan cara orang ketika memasak mungkin 50-70 tahun yang lalu, yang sekarang semakin digalakan untuk mengembalikan tradisi dan juga membuat manusia semakin sehat. Itulah kalau secara holistik yang terkemas dalam gaya hidup slow living seperti yang diterapkan di Kabin Kebun oleh Bu Uke ini dan juga keluarganya. Jadi itu pilihan. Yang jelas adalah kita, kalau ada message yang bisa saya simpulkan dari Bu Uke tadi adalah belajar
untuk merasa cukup. Karena ketika kita belajar untuk merasa cukup, kita akan bisa menghargai semua proses yang ada dalam hidup kita. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Metro TV